Allahumma nawwir qalbi binuri hidayah wa nawwir qalbi binuri syamsika azatan abada wa ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan nabi sirina al-Qur'an wal amal wa yawmi binuri wa sallam tasliman katsira. Allahumma ta'ala وانصر علي رحمتك ولكن ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا
dukkatil ardu dakkan dakka ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي صدق الله العظيم صدق الله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته. Halaman 90. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, wallahi ma ubtulitu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'un awwaluha illam takun fi dini wasani illam takun a'zama minha wasalisu illam takun muhramar ridha biha warabi'u anni arjus thawaba 'alaiha. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, setiap kali aku tertimpa bencana, maka di situ selalu terdapat tempat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu satu, awwaluha idza lam takun fihi, karena bencana itu tidak mengenai agama.
menimpa terhadap sahabat Umar itu cobaan yang tidak menimpa terhadap agamanya. Karena cobaan yang menimpa agama lebih berat daripada cobaan yang menimpa pada badan dan harta. Maksudnya apa? Beliau sahabat Umar itu sekalipun sahabat Nabi tidak lepas daripada ujian bencana. Tapi beliau sangat bersyukur, alhamdulillah sekalipun saya, kata Umar, diberi bencana, tapi untungnya bukan bencana urusan agama. Intinya apa? Kalau cuma diuji melarat, diuji tidak punya apa-apa, kata sahabat Umar, masih seperti ini. Yang penting agamanya tidak berkurang. Karena memang sahabat yang di antara sahabat empat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang tidak kelihatan memiliki harta benda kekayaan adalah sahabat. Loh, katanya pernah jadi khalifah, katanya pernah jadi presiden umat muslim pada waktu itu. Sekalipun beliau jadi pemimpin, tidak pumpungan. Maksudnya tidak pumpungan, ngaji mumpung. Beliau tidak kemudian semata-mata karena menjadi pimpinan, presiden, Amirul Mukminin lalu terus menumpuk-numpuk harta kekayaan. Bahkan sangat hati-hati. Di antaranya kehati-hatian beliau tatkala beliau berbicara, ada tamu, itu ditanya dulu, kau datang kemari untuk urusan apa? Kalau urusan dengan saya pribadi, urusan pribadi, maka beliau langsung mematikan waktunya. Kalau urusan negara, oke. Tapi kalau urusan pribadi, bukan ngaji mumpung. Sekarang kadang-kadang kayak rumah dinas, rumah dinas itu negara bukan? Kendaraan dinas? Dipakainya harusnya ketika dinas. Ini kadang-kala untuk bulan, untuk pribadi. Sahabat Umar tidak demikian. Bahkan walaupun jadi presiden, walaupun jadi Amirul Mukminin, tetap biasa, miskin, tidak punya apa-apa. Tapi dalam keadaan demikian, beliau sahabat Umar masih bersyukur, alhamdulillah. Yang terpenting saya tidak kena bencana, agama saya hilang, iman saya tidak luntur. Dihina umatnya, dihina masyarakatnya, sudah biasa. Satu ketika beliau merasa bersalah sekali tatkala keliling di malam hari untuk apa namanya? Kalau sekarang apa ya? Patroli keliling di kampung. Ternyata di kampung itu ada seorang janda punya anak, anaknya banyak, anaknya kelaparan. Makan dari pagi, bu makan bu. Ini kalau desa Yogo ngelih kok. Ibu ini karena janda nggak punya apa-apa, akhirnya apa? Ya, ngeyem-ngeyemi anak-anak itu. Yuli, sabar Yuli.
Nah, sabar ya nak, kok tak liwet nosik. Apa yang diliwet ke belakang? Ambil ketel, kalau dulu ketel ya, apa nggih manci, panci. Taruhlah air di situ, lalu di situ ditaruh bukan beras kalau orang Indonesia, kalau sana bukan gandum. Apa yang ditaruh? Batu. Berapa batu ditaruh di manci, kasih air, digodok. Mulailah air itu ya dengan batu digodok. Ya sampai kapan batu gak akan pernah matang, ya kan? Nangis katanya. Orang matang-matang mak. Orang matang-matang. Lu anak sekarang masih sekarang. Nah. Wih, terbaik. Orang matang-matang sekarang. Dulu sabar ya nak, sabar. Sabar nak. Akhirnya sampai anak-anak itu yang pada nangis bengak-bengok. Umi, kenapa? Umi, Ma, boleh. Akhirnya sampai capek, sampai tidur anak-anak itu. Nangis, orang mantap-mantap, wah, aku ya kapan mati tadi. Kasihan. Akhirnya tertidur semua. Dalam tertiduran anak-anak itulah janda ini lutu. Ya Allah, saya punya pemimpin kok nggak tahu di sini kelaparan. Ya Allah, kok kebangetan presidenku, pimpinan kurang ngertiin aku tuh kelaparan anaknya. Ternyata di balik itu, di balik tembok, ya gampangannya dulu ya temboknya ya bukan tembok yang bagus. Ternyata di balik itu ada sahabat Umar yang menjadi Amirul Mukminin, mendengar tangisan janda, menuntut janda. Akhirnya merasa bersalah. Ya Allah, saya merasa bersalah. Saya menjadi pemimpin kurang bisa memperhatikan masyarakat rakyat. Pulanglah, ambil ke Baitul Mal. Di situ di tempat pengumpulan harta kerajaan, harta rakyat. Panggul, gantung, dibawa sendiri, nggak sama ajudannya. Ayo ajudan berangkat, tidak, panggul sendiri. Ya, dipanggul, taruhlah di rumahnya. Dia merasa bersalah, merasa berdosa. Karena ada satu warganya yang telah itu luar biasa, sahabat merasa bersalah. Coba kalau sekarang jarang ada, tapi jadi kalaupun dibawa lewat bawa ajudannya itu bawa sendiri, taruh di situ, akhirnya terus. Tapi sahabat Umar nggak seperti sekarang pencitraan. Ya Pak Teteh, nih kasihnya berapa cuma ya, kasih berapa, nanti dipoto-foto. Dulu nggak ada. Bahkan sahabat Umar kalau itu pun langsung pergi. Beliau merasa bersalah. Jadi ini satu kehebatan beliau. Yang kedua, dalam ketegasan memimpin. Suatu ketika ada gubernurnya yang ingin membangun pelebaran kota, sehingga pada suatu saat ada rumahnya orang bukan muslim tidak punya digusur. Akhirnya orang ini waktu dulu kepada gubernurnya tetap gusur ya gusur. Akhirnya ini langsung kepada presiden Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sampai sana menceritakan, akhirnya gubernur ini dibawakan apa? Dibawakan balu. Ya, sahabat Umar ngambil balu, tulang itu kemudian pakai pedangnya dilancipin, ya, dibikin lonceng. Tidak ada kata-kata lain kecuali hanya mengeperas itu tadi tulang.
tulang itu dikompres jadi kucing, disuruh membawa, diberikan kepada siapa itu, Umar bin As kalau tidak salah, Amr bin As. Kemudian, nih silakan kamu kembali ke pemimpin kamu di sana, gubernur, kasih haji. Akhirnya dia gubernurnya ketakutan. Singkat cerita, tidak digusur. Sekalipun dia bukan muslim, tetapi beliau sahabat Umar kalau sekarang sangat kalau toleran, sangat toleran, tidak semata-mata harus inilah contoh ya kehebatan beliau. Ini peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi pada saat kepemimpinan sahabat Umar. Tetapi sekali lagi sahabat Umar tidak kemudian membuka kesempatan, tidak, beliau tetap dalam kondisi biasa sekalipun jadi raja. Tetapi kalau agamanya dihina oleh orang-orang yang memusuhinya, maka dia paling depan, tidak rela. Ya, inilah sahabat Umar. Sebagai contoh apa? Untuk memberikan contoh untuk kita semua. Bahkan kalau kita dihina, diam saja, beliau sangat keras. Saya mau nanya, itu balik lagi masalah fasilitas tugas kantor. Ya. Sebenarnya kita dapat tugas di kantor itu memberi sesuatu terus ada fee-nya gitu. Ada fee-nya itu milik kita yang ngurus atau dari milik kantor? Itu lain persoalannya. Ya. Kalau memang sudah diberikan Wewenang kayak gitu, kasih wewenang ya, ngurus sesuatu terus ada fee-nya. ya. Asalkan itu dikerjakan dengan baik, tidak masalah. Artinya tidak masalah itu, ya, kan itu kemungkinan besar sebagai hadiah, ya, karena sudah bekerja dengan maksimal. Nah, yang tidak boleh itu kerjanya tidak, tapi menerima. Ya. Nah, maksudnya fee itu dari pihak lain, dari pihak lain. Asal kita tidak meminta. Dia tidak meminta, cuma ada fee-nya gitu. Tidak apa-apa. Itu milik kita atau balik langsung ke Nah. kasih kantor? Tergantung apa yang disebut ikrarnya. Ya, kebiasaannya bagaimana? Tujuannya kepada siapa? Ya. Kalau misalnya diberikan kepada kantor sama kantornya, otomatis kita sesuai prosedur. Tapi biasanya saling mengetahui, tidak, ini bagian kau tidak sampai kantor, dan kantor pun biasanya tahu. Tidak. Bagaimana kalau seperti ini? Mungkin itulah yang disebut hadiah. Asal kita tidak minta. Yang tidak boleh itu kan begini, Mas. Saya mengerjakan ini, terus kemudian saya minta. Itu yang. Kenapa? Ya artinya minta itu, apalagi mentarget harus sekian. Ya. Kalau sekedar misalnya, nah ini biasanya ada ininya, ya oke lah, saya tahu, saya sudah paham, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai mentarget harus sekian dan sekian, nah inilah yang kadang-kala disebut akadnya akad yang tidak baik. Maka sebetulnya di dalam beberapa pekerjaan, dalam perdagangan, itu sebetulnya di dalam akad. Akadnya kalau saling menerima dan saling memberi dan tidak ada tendensi keberatan di antara salah satu itu boleh. Yang nggak boleh bukan memberatkan salah satunya. Misal akad apapun, akad perdagangan, akad jual beli, salah satunya diperberat, hutang-hutang. Yang memperberat dan yang diperberat itulah yang disebut riba. Gitu. Di asal ya, kemudian hal itu sewajarnya dan memang kalau prosedurnya ini harus diketahui kalau misalnya ya sampaikan ke kantor, tidak boleh kemudian tidak. Jadi itulah sebagai bentuk apa namanya, mungkin kalau yang
tadi dikatakan dapat dari sana dan sudah, dan tidak mentarget, mungkin bisa dianggap kalau itu hadiah tidak apa-apa. Kalau hadiah ya hadiah, karena hadiah riswah itu beda Pak. Hadiah riswah itu beda. Kalau riswah itu suap, itu belum apa-apa sudah lebih. Tapi kalau hadiah sudah melaksanakan barulah. Coba kita dikasih wewenang membeli barang, terus ada diskon lah gitu. Ya, nggak apa-apa. Diskon itu bos-bosnya itu milik kita yang ngurus, apa harus ke kantor, balik ke kantor lagi. Nah, kalau misalnya sudah dari misalnya ini sudah maksudnya bukan maksudnya jual beli. Ya maksudnya jual beli. Sekalipun namanya bahasanya dengan ini satu proyek, ya. Kemudian proyek ini diserahkan Pak Cecep, silakan. Yang penting hasilnya ada. Kemudian di situ Pak Cecep, ya. Kemudian belanja. Di belanja itu ada harga yang katakanlah kebetulan ada Pak Tining, ya, adalah Pak Tining apa? Yang penting jangan sampai mereko-reko, gitu Pak. Hadiah ataupun apa namanya memang bisa boleh jadi gitu. Membeli sesuatu yang sifatnya itu, kalaupun mencari apa tadi, mencari laba asal sewajarnya, tidak kemudian harusnya dibeli barang yang A, dibelikan barang yang C, kan jauh. Nah, yuk A misalnya ya A, tapi misalnya kalau ada yang menjual harga A tapi lebih murah, artinya sama barangnya tidak jauh. Begitu. Yang kedua, idlam takun a'zama minha. Yang kedua, karena bencana itu tidak lebih berat daripadanya. Idlam takun a'zama minha. Maksudnya bencana kalau di luar agama ini dikatakan kata Sayyidina Umar biasa. Maksudnya biasa itu apa? Lah urusan masalah dunia ini sepele. Ini sahabat-sahabat yang sangat berat itu kalau kehilangan agama. Sementara di akhir zaman balik, kadang-kadang agama disepelekan. Kadang-kadang orang Islam senang kalau buat Islam karena hartanya, agamanya hilang, banyak buat sekarang. Wasalisu illam takun mukhrabar ridha. Yang tiga, karena bencana itu tidak menghalangi ridho Allah. Maksudnya apa? Selain daripada agama, walaupun kehilangan apapun, kalau kita kemudian dengan sebab itu Allah masih tetap ridho, tidak masalah. Dikembalikan lagi, maksudnya bagaimana? Kalau kita kehilangan barang sesuatu memang kadang-kala tatkala hilang pertama itu memang berat. Ya wajar manusia kita kehilangan apa enggak? Ya. Tapi ya, asal tidak kehilangan agama. Ya. Kalau sudah agama kita, mohon maaf, disepelekan, maka Allah jelas dengan kita tidak ada. Tapi kalau hanya sekedar kehilangan apalah, kita yakin apa akan terjadi, pasti, walaupun tidak serta-merta. Haji Roman dulu pernah kehilangan sepeda motor sama dengan saya. Saat kehilangan memang terasa, tapi ternyata di balik itu Allah menggantinya lebih banyak. Nah, ini contoh. Kemudian warabi anni arjus sawab alaiha.
Yang keempat, lantaran bencana itu aku dapat mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sabar. Karena sahabat Umar sabar, akhirnya mendapatkan sawab itu pahala. Memang segala sesuatu ujian yang ada di dunia ini, kalau dihadapi dengan sabar, jelas orang itu akan mendapatkan sawab ajrun minallah, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah diucapkan, sulit untuk dirasakan. Abot Pak, abot. Walaupun hakikatnya kalau kita kehilangan apapun, kan semua adalah dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sadar loh Pak, kalau tidak sadar moni-moni. Kalau tidak sadar bahaya. Gimana Pak? Loh, kita dulu gak punya apa-apa, kita gak bawa apa-apa. Kalaupun ada sekarang hanya ditimpan. Nah, kalau kemudian diambil lagi, harusnya sadar. Tapi kadang-kadang kita berat. Gimana Pak? Koyone berat itu koyone mesti diumum sampai itu. Namun kalau kita lihat kan akhir di kemudian kembali kepada Allah itu gak bawa apa-apa. Gimana tadi? Semoga apa yang dikatakan oleh sahabat Umar mulai dengan sakit jiwa Allah wa subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.